nyata ke yang abstrak. Nah, Dibalikan ya. Ya kebalikannya. Sedangkan yang C di sini pembahasannya itu belajar dari memperhatikan struktur keilmuan. Pelajari dan pahami ini pasti ada. Jadi prinsip yang 3 ini sekali lagi, prinsip penerapan dalam kurikulum 2013 itu belajar itu dari hal yang mudah kepada yang sulit, kemudian dari yang nyata ya, yang nyata ke yang abstrak atau tidak nyata. Arti abstrak itu tidak nyata. Belajar dari memperhatikan struktur keilmuan. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah C. C. KB seberapa? Oh iya, bentar. Tis struktur keilmuan kan ya? Atas kan dibagi kisi-kisi nanya tadi bari diserat itu nah langsung. Ya teh dina KB teori belajar pokoknya halaman 1. Teori belajar halaman 1. Tadi dibuka Bu Alas kira. Di sini kisi-kisi terbaru yang kisi-kisi pedagogi. Nah, di sini adalah teori belajar KB 4 halaman 106, 120 sama 121. Tetapi yang harus kita ingat ini. Jadi belajar itu dari yang mudah ke yang sulit, belajar dari yang nyata ke abstrak. Hampir saja kita terkecoh dengan B. Iya. Dari abstrak ke nyata tadi, padahal kenyataannya itu yang nyata ke abstrak. Jadi tinunya kanu teka tingali itu. Kemudian belajar memperhatikan struktur keilmuan. Bisa dipahami untuk 371? Bisa. Lanjut. Ya. Ya, silakan. Jadinya disajikan contoh IPK, mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Soalnya IPK adalah panduan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran. Bagaimana seorang mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter? A. Dengan hanya memperhatikan aspek pengetahuan akademis tanpa memperhitungkan keterampilan dan sikap. B. Dengan menganggap IPK hanya berkaitan dengan akademis. C. Dengan mempromosikan bahwa karakter dan keterampilan tidak relevan dalam IPK. D. Dengan merumuskan indikator yang mencakup keterampilan abad 21 seperti kemampuan berkritis, kolaborasi, komunikasi, dan penguatan pendidikan karakter. E. Dengan mengabaikan penguatan pendidikan karakter karena tidak memiliki kaitan dengan IPK. D. Kira-kira mana Ibu? D ya? Ya, D. D. Sepakat semuanya, D? Ya. Baik, kita penjelasan sedikit. Kita harus ingat pada pembelajaran abad 21. Oh, maaf ini ada teman ini kebetulan dari Karangnunggal. Iya, Bapak. Ajakan. Ikut, katanya mau ikut kenapa ya? Iya, sok. Ya, Pak ya rame-rame. Oh, salat orang kirimnya. Apanya kita belajar sama-sama pejuang PPG, Pak. Iya. Cuman beda LPTK gitu, Pak Yan. Beda LPTK. Boleh direkam tuh. Baik. Nah, penjelasan di dalam abad 21 kita harus ingat penguatan karakter ya. Yang pertama itu adalah berpikir kritis, kemudian kolaborasi dan komunikasi. Kenapa yang salah? Lihat, dengan hanya memperhatikan aspek pengetahuan saja, padahal harus bisa memahami bahwa di dalam abad 21 itu adalah berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan penguatan pendidikan karakter. Bisa dipahami untuk 72? Siap. Lanjut. Silakan. Siap, yang lain.
disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik antara 7 sampai 17 tahun. Mahasiswa dapat menentukan teori perkembangan intelektual peserta didik. Berikut adalah data dan informasi tentang usia peserta didik antara 7 sampai 17 tahun. Usia 7 sampai 11 tahun cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan berpikir konkret, dan mengalami perkembangan bahasa yang pesat. Usia 12 sampai 14 tahun mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, mungkin mengalami fluktuasi emosional dan cenderung mencari identitas diri. Usia 15 sampai 17 tahun, kemampuan berpikir abstrak semakin matang, mampu merencanakan masa depan dan cenderung mengembangkan pandangan dunia yang lebih kompleks. Berdasarkan data informasi di atas, bagaimana mahasiswa dapat menentukan teori perkembangan intelektual peserta didik dengan mengenai perbedaan usia, menganggap bahwa perkembangan intelektual linear. B. Dengan hanya mempertimbangkan kemampuan berpikir konkret pada semua usia. C. Dengan mempromosikan bahwa perkembangan berhubungan dengan identifikasi bahwa perkembangan intelektual peserta didik memiliki tahap-tahap tertentu sesuai dengan usia, seperti teori tahap perkembangan Piaget, dengan mengabaikan faktor kognitif dan hanya faktor pada aspek emosional peserta didik. Kalau misalkan kita membahas yang kemarin-kemarin, kita harus mengabaikan kata-kata mengabaikan, mempromosikan. Iya. Berarti D, Kak. D ya. D. Sepakat? Baik. Dodol ya. Dodol. Baik, saya akan jelaskan sedikit. Yang A jelas dengan mengabaikan, yang B dengan hanya mempertimbangkan, kemudian yang C dengan mempromosikan, kemudian yang E mengabaikan. Nah, selain ini kita harus pahami bahwa perkembangan peserta didik itu berdasarkan 3 tingkatan. Nah, yang mana usia. Nah, dalam pembahasan. Nah, tahap ini harus bisa pahami, bisa kita talar lah bahasa Sunda namanya. Hafal, harus kita hafal. Yang mana tahap sensori motor itu dari 0 sampai 2 tahun, yang mana peserta didik itu hanya bisa melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Yang operasional, yang mana usianya itu 2 sampai 7 tahun, peserta didik itu hanya mampu berpikir dan sedangkan tahap itu dari usia 7 sampai 11 tahun pikir strategis tahap dewasa. Jadi ini teori menurut dia ada tip. Yang pertama sensiomotor yaitu 0 sampai 2, kemudian tahap operasional 2 sampai 7, kemudian tahap operasional konkret 7 sampai 11. Kalau 0 sampai 2 bisa melihat, mendengar, mencium, sedangkan 2 sampai 7 hanya bisa berpikir simbol-simbol, bahasa dan imajinasi, sedangkan dari usia 7 itu bisa mulai berpikir secara logis tentang hal-hal yang konkret. Bisa dipahami yang ya, selain kita bisa memahami ini, tapi kita itu harus bahwa usia 0 sampai 2 tahun termasuk sensiomotorik, kemudian ada pra-operasional, ada operasional konkret. Itu penjelasannya. Lanjut. Pelajari selanjutnya. Ya. Disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menelaah teori perkembangan moral peserta didik. Telah terjadi perkelahian antar pelajar. Seorang guru agama memberikan sanksi berdiri di halaman sekolah, dan dengan hukuman ini teori perkembangan moral di atas anak berada pada tahap tingkat primordial, B tingkat konvensional, C tingkat konvensional, D tingkat pasca konvensional, E tingkat konvensional. Pas.
Baik. Nah, di sini kita menelaah C. tentang teori perkembangan moral ya. Yang mana ini adalah ada tingkat primordial, ada tingkat konvensional, tingkat konvensional dan tingkat kasar. Yang sering muncul dalam soal itu ada 3. Tingkat konvensional, tingkat prakonvensional, dan tingkat konvensional. Apa itu artinya? Kita bahas. Nah, di sini tingkat konvensional itu orientasi kepatuhan dan hukum. Nah, ini bisa dikatakan di bawah matanya itu takut. Contoh, nah, sini yang jelasnya. Tahap operasional, tahap prakonvensional, pada penilaian ini baik buruknya serta ditentukan oleh faktor luar dan atau otoritas. Nah, ini menjadi 2 tahap. Contoh yang mana anak tersebut tidak akan seperti ini. Seorang anak tidak memukul adiknya karena dilarang oleh ibunya, dan jika melanggar larangan tersebut saya mendapat hukuman dari ibunya. Jadi masih kena ayah kasihan. Kemudian yang kedua, contohnya itu Adi akan datang ke rumah Arsyad, tapi ada cemilan, jadi mengharapkan imbalan. Sedangkan masuk ke tingkat konvensional, itu yang berhubungan dengan hukuman atau yang melanggar. Contoh, seorang anak membantu ibunya membuat kue, namun anak tersebut salah memasukkan. Nah, berarti bertentangan, ini salah ya, salah satu bahan dan malah mengacaukan adonan kue. Kalau di tahap pertama dianggap melanggar moral, tapi kalau di tahap ini anak dianggap melakukan perbuatan baik ya. Jadi ingin kemudian, nah, ciri tingkat konvensional itu suka bertengkar. Perilaku yang dilakukan tahap ini didasarkan pada harapan dari anggota keluarga atau kelompok lain. Contoh, orang membuat keributan di tengah pasar. Nah, ini contoh dari konvensional. Sedangkan pada tingkat pasca konvensional itu mereka sudah bagus, sudah baik akan melakukan karena dia sudah mengetahui. Contoh, seorang anak merasa sangat bersalah pada dirinya sendiri. Dia telah mencontek saat ujian, berarti lamun cek bahasa kasar. Kalau menurut tahap prakonvensional itu masih kanak-kanak, jadi belum tahu pemikirannya. Sedangkan ini emosinya sudah muncul, bahkan dia sudah tawuran. Yang berhubungan dengan tawuran berarti konvensional. Kalau pasca konvensional itu sudah baik ya. Contoh, dia itu tidak akan melakukan hal-hal kemudian diberi hukuman dan merenungkan. Berarti jawaban yang paling tepat kira-kira mana ini? C. B konvensional. B. B. Tawuran antar keluarga. Yang sering muncul di soal itu hanya yang ini, terjadi perkelahian, kemudian siswa terjadi perkelahian dan hukuman, maka ini termasuk konvensional. Jadi yang sering harus kita pahami, kisi-kisi 74 ini, yang sering muncul itu kan terjadi tawuran, terjadi itu berarti masuknya tingkat konvensional. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Mereka mana yang Disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah masyarakat. Mahasiswa dapat menelaah teori perkembangan emosional peserta didik. Masih teori emosional. Studi kasus Maria, seorang siswa usia 13 tahun, sering menunjukkan perubahan emosi yang cepat dan intens. Dia kadang-kadang nampak sangat ceria dan sementara pada keduanya teman-teman sangat pendiam dan tertutup. Maria juga sering merasa cemas menjelang ulangan dan acara penting dan kadang-kadang mengalami kesulitan tidur karena pikirannya terus berputar. Berdasarkan studi di atas, bagaimana seorang mahasiswa dapat mengenali perkembangan emosional peserta didik? A. Dan menganggap bahwa perubahan emosi pada peserta didik adalah hal yang biasa dan tidak perlu dianalisis. B. Dengan hanya mempertimbangkan faktor internal dalam perubahan emosi peserta didik. D. Dengan mempromosikan bahwa perkembangan emosional peserta didik tidak memiliki kaitan dengan lingkungan dan sekolah atau masyarakat. D. Dengan memberikan teori perkembangan emosional seperti teori Erikson atau teori perkembangan sosial dapat menjelaskan perubahan emosi dan konflik.
dengan mengabaikan peran faktor emosional. Itu salah. Jawabannya yang mana kira-kira? Karena kita sering berlatih, jadi kita bisa memahami ya. Berarti jawabannya D. Kenapa? Dengan yang kedua dengan hanya, yang ketiga dengan mempromosikan, dan yang E dengan mengabaikan jelas salah. Kemudian di dalam kisi ini 75 itu menelaah teori perkembangan emosional peserta didik ya. Kita jelaskan jadi supaya kita lebih paham. Nah, menurut teori Erikson, usia 13 ada masa remaja. Pada masa ini remaja mulai mengembangkan identitas diri, proses menimbulkan konflik internal dalam diri seperti rasa tidak aman, bingung, cemas. Konflik internal dapat menyebabkan perubahan emosi yang cepat dan intens. Sesuai dengan konteks soal, lihat, emosi yang cepat dan intens berarti dalam diri, berarti termasuk ke dalam emosional, perkembangan emosional. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Nah, silakan. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan konsep dasar tentang teori belajar behavioristik. Gaya belajar yang menentukan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah. Adalah teori kognitif, teori kognitif, teori konstruktivisme, teori humanistik, teori universal. Behavioristik. Ya, baik. Nah, saya jelaskan karena di sini ada kisi-kisi tentang behavioristik. Pasti jawabannya kalau tidak ada kisi-kisi ini pasti bingung. Yang namanya teori behavioristik itu berhubungan dengan stimulus dan respon ya. Sekali lagi, teori behavioristik itu berkaitan dengan stimulus dan respon. Di dalam soal mana stimulusnya dan mana responnya. Coba kita lihat. Nah, soal gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Nah, ini stimulusnya ini, kemudian ada respon. Sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah. Jadi ada dua, ada stimulusnya, kemudian ada responnya. Gitu. Contoh yang lain, seperti halnya begini dalam soal. Guru PAI memberikan pelajaran kepada seorang murid. Nah, kemudian peserta didik itu, jadi ada dua, yang teori behavioristik itu ada stimulusnya, kemudian ada responnya. Kalau di sini di soal ini yaitu antara hukuman dan pemberian hadiah. Lihat pembahasan. Nah, tingkah manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward atau penguatan. Ya, teori menekankan pada pentingnya penguatan dalam proses pembelajaran. Penguatan dapat berupa hadiah atau hukuman. Hadiah diberi untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, sedangkan hukuman diberikan untuk melemahkan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, itu termasuk teori behavioristik. Jadi ada stimulusnya, ada responnya. Lanjut. Itu teh yang ada apa? Penguatan positif, penguatan negatifnya. Nah, ya. Jadi ada dua, ingat. Lanjut. Ya. Silakan. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan konsep dasar tentang teori belajar kognitif. Para ahli pendidikan katakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon. Belajar merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi lainnya. Dengan demikian, belajar merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Hal ini sesuai dengan jenis belajar kognitif. Ya,
Karena di dalam psikis ini ada kognitif, tapi kita harus memahami ya. Ya, Nanti pasti kalanya kita di mana ciri kata kognitifnya. Teori belajar kognitif ini tidak hanya berhubungan dengan stimulus dan respon, dan juga tidak hanya dengan prosedural, tetapi tingkah laku seseorang ditentukan. Nah, berarti di sini ada kata sistem saraf, berarti otak. Nah, ini perkembangan sistem saraf sudah jelas. Saraf, ingat saraf itu berkaitan dengan kognitif. Nah, kemudian kata kuncinya lagi, jadi teori kognitif itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar merupakan suatu bentuk teori yang sering disebut sebagai model perseptual. Tingkah laku seorang ditentukan oleh peserta pengalamannya. Pemahamannya ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Pembahasan. Ya. Kognitif itu proses berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah sesuai yang tadi adalah sistem saraf, adanya itu di fungsi saraf. Teori kognitif berpendapat bahwa pelajar adalah suatu proses aktif yang melibatkan mental, seperti pemahaman dan ingatan. Nah, lagi kata kuncinya adalah pemahaman, ingatan. Pada teori kognitif, pelajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, ya. Jadi tidak hanya stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan persepsi dan pemahaman terhadap situasi lainnya. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi tersebut. Juga menekankan pada pentingnya faktor genetik dalam proses pembelajaran. Faktor genetik berperan dalam menentukan kemampuan kognitif seseorang. Tuh. Nah, ini sistem saraf yang kognitif itu tidak hanya stimulus dan respon, dia sudah ada pemahamannya. Lanjut. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar serta didik. Dalam pembelajaran mahasiswa dapat merumuskan implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran PR. Peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam membentuk paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari tersebut. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Itu meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, baiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Teori belajar yang dimaksud adalah konstruktivis. Ya, karena di sini di dalam soal pun jelas Sukana paradigma konstruktivistik. Kemudian ini ada dasar dalam mengkonstruksi. Konstruktivisme itu kan membentuk. Nah, contoh soal yang lain dalam konstruktivisme ini ada contoh. Guru itu hanya memberikan materi, kemudian siswa itu disuruh mencari. Jadi mencari sendiri, itu contoh konstruktivisme. Jadi membentuk sendiri. Jawabannya itu adalah C. Pembahasan. Dalam pembelajaran, siswa aktif tahun pengetahuannya sendiri. Nah, jadi guru itu hanya memberikan contoh dalam soal dan TO kemarin, guru itu hanya menyampaikan materi, silakan anak-anak yang mencari. Ya, itu berarti konstruktivisme melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, pada teori konstruktivisme, peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa. Jadi siswa yang mencarinya dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Siswa dipandang sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Jadi sudah mempunyai pemahaman sebelum itu materi disampaikan, dia sudah mempunyai pemahaman tersebut. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dalam konstruksi pengetahuan baru. Itu teori konstruktivisme. Lanjut. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar berstrategi. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat merumuskan implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran PPAI. Menurut teori ini,
Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah dari sudut pandang pelakunya, berarti orang, human. Ya. Jadi makna kehidupan. kata kunci teori humanistik itu terdapat di sini, sudut pandang pelaku. Arti humanistik itu kan memanusiakan manusia, ya. Berarti ini ada pelakunya, kemudian teori perilaku belajar, kemudian faktor memberikan kesadaran mengenai kehidupan, makna kehidupan. Ini termasuk adalah humanistik. Pembahasan. Nah, teori humanistik menekankan pada pentingnya kebutuhan efektif dan motivasi dalam proses pembelajaran. Siswa belajar dengan lebih baik jika mereka merasa aman, dihargai, dan memiliki tujuan. Pada teori humanistik, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk belajar dengan menyediakan lingkungan yang kondusif dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar. Guru juga memberikan kesadaran kepada peserta didik mengenai makna kehidupan, sehingga peserta didik dapat menemukan tujuan hidup. Merasa aman, merasa dihargai, itu termasuk ke dalam teori humanistik. Lanjut? Iya. Bahkan Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa. Dalam pembelajaran masih dapat menentukan jenis teori belajar sosial pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru harus memberikan rangsangan kepada anak sebagai makhluk sosial. Dorongan rasa ingin tahu anak muncul dari fenomena dan pengalaman hidup bermasyarakat. Hal ini termasuk jenis teori belajar. Kalau yang ini mudah ya. Sosial itu berhubungan dengan masyarakat. Di sini ada kuncinya, hidup bermasyarakat, kemudian makhluk sosial. Pasti jawabannya itu adalah sosial. Tidak perlu dijelaskan lagi karena ini semuanya pasti mengetahui sosial itu berhubungan dengan bermasyarakat. Dalam konteks soal pun ada ini bermasyarakat, kemudian makhluk sosial. Lanjut. Yuk. Lanjut. Di saat diberikan kasus tentang pembelajaran, mahasiswa dapat menilai menyusun IPK yang berorientasi pada abad 21. Pembelajaran abad 21 mengikuti model pengembangan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Guru bertugas mengembangkan rencana pembelajaran yang berbasis model tersebut. Upaya guru tersebut tertuang dalam A. Kompetensi dasar, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Strategi pembelajaran, E. Media pembelajaran. Upaya guru tersebut tertuang dalam tertuang dengan naon. Kira-kira apa? Kalau kita melihat sepintas dengan kisi-kisi pasti menjawab C, indikator pencapaian kompetensi. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam pembelajaran abad 21 intinya ini akan sering muncul dalam soal, yaitu adanya berpikir kreatif, kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Kenapa D? Kita bahas pembahasannya. Nomor berapa barusan ini? 81 ya. Ya. Pada pembelajaran abad 21, guru dapat menggunakan berbagai strategi ya. Pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan antara lain pembelajaran berbasis masalah, jelas dalam abad 21. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, kemudian kasus, inquiry, ya, kemudian pengalaman. Nah, di sini memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu,
guru untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang berbasis model pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif tertuang dalam strategi pembelajaran. Awas, harus ingat. Jadi nanti di dalam soal pasti yang ditanyakan ini jawabannya itu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, sedangkan yang ini hanya dicari yang tertuangnya itu di dalam mana? Berarti di dalam strategi pembelajaran. Lanjut. Nah, silahkan. Selamat malam Bu Waras. Disajikan informasi tentang proses pembelajaran PAI mahasiswa dapat menentukan prinsip pembelajaran untuk mencapai profil pelajar sesuai. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam PKI terdapat prinsip penting yang dapat membantu mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang berakhlak mulia dan memiliki karakter yang kuat. Bagaimana seorang mahasiswa dapat menentukan prinsip-prinsip pembelajaran yang relevan dalam mencapai tujuan ini. Jadi tujuan apa? Profil pelajar Pancasila ya. Iya. Nah, dengan mengabaikan salah, dengan hanya salah, dengan mempromosikan salah, dengan merencanakan pembelajaran. Ya, baik, pembahasan sedikit. Untuk A jelas salah, kenapa salah? Dengan mengabaikan. Yang kedua dengan hanya fokus, dengan mempromosikan. Yang E dengan menghindari. Nah, di sini harus kita pahami dan kuasai bahwa dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila itu adalah pembentukan karakter dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kata kuncinya ini, yaitu pengembangan karakter dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti jawabannya ini adalah D. Pembahasan sedikit. 82 ya? Iya. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran yang relevan mencapai tujuan profil Pancasila, yaitu berakhlak mulia, memiliki karakter yang kuat, adalah prinsip-prinsip yang dapat membantu siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dan mengembangkan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini prinsip pembelajaran tersebut diantaranya prinsip berpusat pada siswa, kemudian prinsip aktif dan bermakna, kemudian prinsip konstekstual nyata. Nah, itulah merupakan prinsip-prinsip dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut, bisa dipahami? Lanjut. Meskipun ini jawabannya bagus, bukan bagus, ini mudah sih jawabannya. Tapi nanti kita harus menguasai. Kadang-kadang yang jadi pertanyaannya itu seperti yang saya tanyakan tadi itu. Lanjut ya. Ya. Nah, silakan. Diberikan contoh perilaku peserta didik dalam pembelajaran PAI di kelas. Mahasiswa mampu menelaah definisi generasi Z dan generasi alpha. Contoh perilaku peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas mencerminkan karakteristik dari generasi Z dan generasi alpha. Bagaimana seorang mahasiswa dapat menelaah definisi generasi Z dan generasi alpha berdasarkan contoh perilaku peserta didik tersebut. Contoh perilaku, kalau peserta didik cenderung terbiasa menggunakan teknologi digital dalam mencari informasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan diri. Mereka juga cenderung lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan lebih menghargai keragaman budaya. Dengan mengabaikan pengaruh. Ini apa? Pertanyaannya apa ini? Saya bingung. Bagaimana seorang mahasiswa dapat menelaah definisi generasi Z? Berarti dengan menganalisis ya? Menganalisis bagaimana Kalau yang ini jawabannya pasti mudah, tetapi kita harus mengetahui apa itu generasi Z dan apa generasi alpha. Ya. Kalau generasi Z itu yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010, sedangkan generasi alpha itu dari 2011 ya ke sini ya. 2010 itu sudah digital natif. ya, betul ya. Z
Z ini sudah mengetahui, memahami tentang digital, tapi generasi Z ini masih ada kolaborasi, diskusi itu. Iya. Kalau generasi Alpha itu sudah fokus Cenderung. pada teknologi. Nah, pembahasan sedikit. Nah, di Multitasking. sini 2011 hingga saat ini mereka generasi yang sepenuhnya tumbuh berkembang di era teknologi. Generasi Alpha dikenal sebagai generasi yang cerdas, kompetitif, dan berorientasi pada tujuan. Mereka dikenal sebagai generasi yang memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Perbedaannya, nah, di sini lihat. Ya. Meskipun memiliki kesamaan, generasi Z dan generasi Alpha juga memiliki beberapa perbedaan mendasar. Nah, di sini karakteristiknya, lahirnya tahun sekian, Alpha 2011 sampai saat ini. Pengaruh teknologi, generasi pertama yang tumbuh berkembang di era digital. Kemudian generasi yang sebelumnya tumbuh berkembang di era teknologi ini. Nah, ini contohnya sudah jelas ya, berhubungan dengan teknologi. Tetapi kalau generasi Alpha itu sudah sepenuhnya, kalau Z itu ada diskusi ya, masih dicampur adukan. Lanjut. Nah, cirian mulai, Pak. Berarti generasi Alpha lebih canggih daripada generasi Z gitu ya? Iya, iya jelas. Lebih modern. Karena lebih modern. Palatip generasi naon? Generasi Terus silakan. diberikan contoh-contoh aktivitas pembelajaran PAI di kelas. Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik generasi Z dan generasi Alpha. Nah, diberikan beberapa contoh aktivitas pembelajaran pendidikan agama Islam PAI di kelas sebagai berikut. A. 1. Diskusi kelompok mengenal etika dan nilai-nilai dalam Islam. 2. Menyajikan presentasi tentang berbagai aspek keberagaman dalam masyarakat. 3. Membuat proyek kolaboratif tentang pengalaman pribadi dalam menjalankan ajaran agama. 4. Menerapkan teknologi untuk mempelajari dan berdiskusi tentang ajaran agama Islam. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan sosial berbasis nilai agama. Bagaimana seorang mahasiswa dapat menguraikan karakteristik generasi Z dan generasi Alpha berdasarkan contoh-contoh aktivitas pembelajaran PAI di kelas. A. Dengan menganggap bahwa generasi Z dan generasi Alpha memiliki karakteristik yang serupa dalam memahami ajaran agama. 2. B. Dengan hanya mempertimbangkan aktivitas itu salah dengan kata hanya, kemudian dengan memperhatikan dan menganalisis bagaimana aktivitas saya seperti itu ya. B. Dengan mengabaikan D. Berarti D. Oke, baik ya. Tadi sudah saya jelaskan mana perbedaan karakteristik antara generasi Alpha dan generasi Z. Bahwa di sini lihat ada melibatkan diskusi, itu termasuk ke generasi Alpha Z. Z. Nah, awas, melibatkan diskusi dan kolaborasi ini termasuk generasi Z. Tetapi generasi Z ini tidak ketinggalan dengan teknologi, sama dengan generasi Alpha teknologi, mencerminkan karakteristik generasi Z. Berarti jawaban yang paling tepat ini adalah D. Lanjut. Bentar, Bu Reni masih ada Bu Reni? Cari gitu. Semangat, Pak Anwar udah ngantuk nampaknya tuh. Maksudnya kalau yang ngantuk mau disuruh Maaf Walas, saya memimpin ini. Maaf Walas ya. Ya Ada semangat, mata. semangat. Dimata-matai sama Ibu Walas. Yang ngantuk, awas yang ngantuk. Tanya ke siapa? coba Tanya ke Bu. telepon Kamera dulu. Bu Reni, telepon Bu Reni. Disajikan kasus pembelajaran terkait karakteristik generasi Z dan Alpha. Mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran yang relevan untuk generasi Z dan generasi Alpha dalam pembelajaran PAI. Kasus pembelajaran. Andi adalah seorang guru PAI yang memiliki peserta didik dari generasi Z dan generasi Alpha. Dia ingin merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kedua generasi tersebut. Generasi Z dikenal cenderung lebih terbiasa dengan teknologi dan memiliki kemampuan multitasking. Sedangkan generasi Alpha tumbuh dalam era teknologi dan informasi yang lebih maju lagi. Bagaimana seorang guru seperti Andi dapat merancang strategi pembelajaran yang relevan
untuk generasi Z dan generasi Alpha adalah pembelajaran PAI. Baca deh. Dengan mengabaikan perbedaan salah, ada kata mengabaikan, Dengan hanya menggunakan salah. dengan menggunakan ya, dengan merancang pembelajaran, mengaplikasikan itu guys betul, dengan menggunakan itu salah besar. Baik. Jawabannya Kita di sudah buku. sering berlatih, jadi kita sudah tahu ini mengabaikan salah dengan hanya salah profilnya. Nah, tapi yang kita harus pahami ya, dalam generasi Z itu dikenal dengan multitasking. Sedangkan ya, multitasking. Kemudian dalam era teknologi dan informasi yang lebih maju, ini generasi Alpha. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah teknologi, interaktivitas, kemudian nilai agama sesuai dengan generasi Z. Jawabannya adalah D. Lanjut. Coba siapa yang sudah ngantuk? Siapa yang sudah ngantuk? Abi matem taharudang. Yang Bu sudah Ai ngantuk biasa nama siapa? Pak. Bu Ai biasa nama. Enggak. Saya mau yang sudah ngantuk. Kalau yang sudah ngantuk suruh baca. Kalau yang enggak apa-apa. Oh iya betul. Bangun. Silakan. Bu Reni banyak. Wih, Baik. selamat Dik malam data dan dari informasi Datu tentang Beru. kemajuan teknologi informasi, mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru di abad 21. Berikut ini adalah pernyataan tentang karakteristik guru. Siap-siap Bu, ini sekarang bahasa ya. 1. Keterampilan berpikir. 2. Komunikasi dan kolaborasi. 3. Melakukan penelitian secara efektif. 4. Kemampuan menyelesaikan masalah. 5. Kreativitas dan inovasi. Pernyataan di atas yang sesuai dengan karakteristik guru abad 21 kecualinya ya. Kita analisis dulu. Kecuali. Kecuali Salah nomor Tinggal dulu. kecualinya. Karena salah nomor dulu. Nomor 3 yang salah. Nomor tilu. Oke, baik. Salah. Oh, berarti C ya jawabannya. Ya. Baik, nah saya akan jelaskan. Ya. Tadi sudah saya jelaskan pada abad 21, ingat karakteristik guru di abad 21 itu yang pertama keterampilan berpikir kritis, kemudian komunikasi dan kolaborasi, kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah, kemudian kreativitas dan inovasi. Kalau kita tidak fokus terhadap soal, ini kan kecuali. Itu tadi itu Ini semua jawaban sama ya. Ini jawaban sama. Kita harus cari yang salahnya. Mana yang salahnya dalam makanya kita baca dulu yang ini konteksnya. Kita menemukan melakukan penilaian secara subjektif ini salah. Cari langsung ke jawaban mana yang salah. Ini ada 3. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ini adalah C. Bisa dipahami? Ya. siap. Berani on. Lanjut. Sok. Lanjut berani bukan tunu. Abi on teh ya. Mana pajukan. Dili on teh abi ya. Dili the on. Jelas lah. Lanjut ya. Bias dasar mah bias. Sok, Berani. Disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah atau madrasah masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan fisik peserta didik. Studi kasus. Ahmad, seorang siswa kelas 7 di sebuah madrasah, terkenal sering mengalami kenaikan berat badan yang signifikan selama beberapa bulan terakhir. Dia juga tetap lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan olahraga di sekolahnya. Selain itu, ia mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat dibandingkan teman sebayanya. Berdasarkan studi kasus di atas, bagaimana seorang mahasiswa dapat menganalisis perilaku Ahmad berdasarkan teori perkembangan fisik peserta didik. A. Dengan menganggap bahwa perilaku Ahmad hanya dipengaruhi oleh faktor internal. B. Dengan hanya mempertimbangkan pertumbuhan tinggi badan sebagai faktor tunggal dalam perilaku Ahmad. C. Dengan mempromosikan bahwa teori perkembangan fisik tidak relevan dalam menganalisis perilaku Ahmad.
D. Dengan menganalisis bagaimana perubahan fisik yang dialami oleh Ahmad, seperti kenaikan berat badan dan pertumbuhan tinggi badan, dapat mempengaruhi perilaku dan interaksinya di lingkungan sekolah atau madrasah dan masyarakat. E. Dengan mengabaikan peran faktor fisik dalam analisis perilaku Ahmad. Dodol. D. Baik, oke. Dodol. Saya akan penjelasan sedikit. Teori perkembangan fisik ya. Fisik di sini lihat itu terjadinya berat badan, kenaikan tinggi yang signifikan. Kemudian lihat di sini dipengaruhi, meskipun kita mengetahui jawaban yang ini, tapi kita harus pahami jawaban tersebut. Dipengaruhi oleh faktor internal. Itu perkembangan apa? Emosional. Kan tadi sudah dibahas ya. Iya. Faktor internal itu emosional. Kemudian faktor tunggal. Nah, tidak ada hubungannya dengan fisik ya. Fisik. Kemudian perkembangan fisik tidak relevan, padahal kenyataannya ini adalah Berat fisik badan. ya. Ya, betul. Kemudian fisik dan analisis perilaku Ahmad. Berarti jawaban yang ini D. Jadi dalam soal nanti kalau yang ditanyakan itu meskipun jawaban bukan ini, tapi kita paham perkembangan fisik ini seperti ini. Lanjut, Lanjut. silakan. Berani. Disajikan disajikan deskripsi tentang langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik kurikulum 2013. Pada abad 21 terjadi perubahan strategi pengajaran yang dilakukan oleh guru dari cara yang tradisional kini mengarah pada pendekatan digital yang dirasa lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Akan tetapi, proses transisi dari lingkungan kelas yang menerapkan cara tradisional ke cara digital sangat bervariasi tergantung pada cara guru dan sekolah yang bersangkutan dalam merespon dan menyikapinya. Langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21 adalah A. Fokus pada materi yang ada dan mengembangkan sesuai dengan KD. B. Pembelajaran tidak langsung dan bisa dilakukan dengan berbasis web. C. Pemanfaatan teknologi untuk mengganti guru dalam pembelajaran. D. Pembelajaran aktif, menarik, kreatif, dan menyenangkan. E. Fokus pembelajaran pada praktik belajar lebih dalam dan belajar ke permukaan baru. Dodol. Pembelajaran aktif, menarik, Baik, kreatif, saya- dan menyenangkan. Gimana asal soal TO-nya? Kemarin ayat Saya anak akan jelaskan sedikit ya. Karakteristik kurikulum 2013 itu hampir sama dengan abad 21 ya. Sekali lagi, untuk kurikulum 2013 itu hampir sama dengan abad 21. Ini dalam soal banyak. Yang poin pentingnya harus kita pahami ini. Pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan. Harus kita pahami bahwa sekali lagi kurikulum 2013 hampir sama dengan 2021, yaitu aktif, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Lanjut, bisa dipahami? Lanjut. Silakan. Terus Berani. Kayak heula teka tingali. Penting. Abi nganggo HP. Wudu lah wudu. Tuluh kene. Jangan banyak. Disajikan informasi tentang contoh kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Mahasiswa dapat menguraikan faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka abad 21. Selama 1 semester, seorang guru melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran yang melibatkan pendekatan kontekstual, kolaboratif, dan teknologi dalam pembelajaran berbagai mata pelajaran. Beberapa kegiatan termasuk proyek kolaboratif antar mata pelajaran, penerapan teknologi informasi dalam riset mandiri siswa, secara penerapan hasil belajar dalam bentuk presentasi kepada teman sekelas. Berdasarkan informasi tentang contoh kegiatan pembelajaran selama 1 semester, faktor-faktor apa yang mungkin melatar belakangi perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka abad 21? Kalau
Kalem. Perubahan kurikulum dilakukan semata-mata untuk mengikuti Tren digital. tren pendidikan global. B. Perubahan kurikulum dilakukan hanya untuk mengurangi bobot mata pelajaran dalam kurikulum. Salah. Perubahan kurikulum dilakukan tanpa mempertimbangkan perkembangan teknologi dan Salah. tuntutan Salah. kebutuhan masyarakat. Oh iya. Perubahan kurikulum dilakukan untuk lebih mengarahkan pada pembelajaran kontekstual, kolaboratif, teknologi, dan pengembangan kompetensi abad 21 sesuai dengan muatan zaman. Perubahan kurikulum dilakukan hanya berdasarkan preferensi pihak-pihak tertentu dalam dunia pendidikan. Dodol lagi. Baik. Terima kasih. Dalam kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, ini kaitannya hampir sama. Tadi kata kuncinya itu kolaboratif dan teknologi. Kita bahas satu-satu. Yang A, itu tren pendidikan global. Salah. Kemudian yang kedua, mengurangi bobot mata pelajaran. Tidak. Ya. Kemudian itu tuntutan kebutuhan masyarakat. Bukan ya. Jadi kurikulum 2013 ke merdeka itu bukan tuntutan masyarakat. Kemudian yang E, berdasarkan referensi pihak dalam dunia pendidikan. Bukan. Pada intinya, kurikulum 2013 berubah, itu pembelajaran apa? Nah, menekankan pada konseptual nyata ya. Kemudian kolaboratif teknologi dan pengembangan kompetensi abad sesuai dengan tuntutan zaman. Karena generasi yang tadi generasi dengan teknologinya ada. Jadi kita itu harus mengikuti zaman intinya ya. Sekali lagi dengan ganti background kita mengikuti zaman. Nanti ini pasti ada ya di dalam TO ini seperti halnya ada ini. Ada. Jadi apa alasannya kurikulum 2013 diganti menjadi merdeka? Itu alasannya mengikuti tuntutan zaman ya, mengikuti tuntutan zaman. Kata kuncinya itu harus dipahami. Lanjut. Saya mau sebentar. Saya mau sapa dulu Bu Titi. Bu Titi ada? Oh, silakan Bu Titi. Bu Titi. Oke. Yang tidur aku udah dia telah merancang kegiatan pembelajaran yang mencakup materi tentang akhlak mulia dalam Islam. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan mencakup pengenalan konsep akhlak mulia, diskusi contoh-contoh akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian tugas individu untuk merespon dan menerapkan akhlak mulia dalam situasi nyata. Refleksi bersama dengan berdasarkan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan oleh guru tersebut, langkah pembelajaran ini merujuk pada kurikulum apa? Kurikulum abad 21, kurikulum inti. Jawabannya silakan apa? B. 13. Penilaian pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, ini saya terangkan sedikit ya. Dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini mencakup tentang, nah di sini langkah-langkahnya, yaitu ada istilah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, tugas individu, respon. Nah, ini merupakan situasi nyata. Nah, ini merupakan termasuk dalam kurikulum 2013. Lanjut. Iya. Guru PAI melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan lebih besar kepada peserta didik dalam memilih topik kajian dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Peserta didik diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Guru juga mengugas pengalaman kehidupan sehari-hari dan situasi nyata dalam materi pembelajaran agar lebih relevan dan kehidupan peserta didik. Berdasarkan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan oleh guru tersebut, prinsip pembelajaran apa yang diterapkan oleh guru tersebut berdasarkan konsep kurikulum merdeka? A. PBK, B. PAK, C. PBM, D. P2KP, E. Prinsip pendekatan saintifik. Kira-kira mana silakan? Saintifiknya Pak. Kurikulum
Ya, saintifik, Bu. Apa jawabannya? Asalnya apa? Oke, baik. Kalau menurut saya nih, berdasarkan kurikulum Merdeka, lihat. Nah, di ini peserta didik diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, mengamati, menanya, itu apa? nah, partisipasi dan itu. Nah, ini kalau menurut saya itu ya prinsip kemandirian dan pengembangan potensi dalam membuat proyek itu. Coba kita pembahasan halaman 91. Kalau ada masukan silakan. Nah, ini mengamati harus tadi ya di dalam sepintas ini harus kita pahami, harus kita kuasai. Pembelajaran abad 21 itu pertama mengamati dulu, kemudian menanya, setelah menanya mengumpulkan informasi, setelah mengumpulkan informasi mengasosiasi, mengolah informasi, kemudian yang terakhir mengkomunikasikan. Yang poin pentingnya kita harus pahami 1-2 akhir ya. Kalau tidak ketalar ini semua 1-2 akhir, mengamati, menanya, mengkomunikasikan. Nah, di dalam soal itu sering muncul ini ya. Syukur-syukur kita bisa paham semuanya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi informasi dan mengkomunikasikan. Kita barusan ke 91 ya. 91, Pak. Nah, berdasarkan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan oleh guru tersebut, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa guru tersebut menerapkan prinsip P2KP, yaitu peserta didik diberikan kebebasan lebih besar dalam memilih topik kajian dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Tuh, menunjukkan bahwa guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemandirian dan potensi mereka. Oh, yang kedua satu. Kemudian, peserta didik diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru mendorong peserta didik untuk aktif dan proses pembelajaran dan mengembangkan potensi berpikir kritis dan kreatif mereka. Juga mengintegrasikan pengalaman kehidupan sehari-hari dan situasi nyata materi pembelajaran agar lebih relevan dengan kehidupan peserta didik. Menunjukkan bahwa guru berupaya membuat pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Prinsip P2KP merupakan salah satu prinsip dalam kurikulum Merdeka. Prinsip ini menekankan pada pengembangan kemandirian dan potensi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna. Kalau menurut saya, barangkali yang lain silakan. Ada yang berargumen, kira-kira yang mana ini jawabannya? Sepakat aja deh atau ada yang lain? Biasanya kalau di kisi-kisinya kurikulum Merdeka, pasti jawabannya kurikulum Merdeka. Ini kan tidak ada. Oh, enggak ada. B, lanjut. Bentar, saya mau nyapa dulu Pak Denny. Pak Denny ada? Pak Denny. Antakunin on kamera. Pak Denny boleh dibaca, Den. Harus kita ingat bahwa kurikulum ini ya, ini kuncinya P2KP. Kita jangan asing. Apa itu P2KP? Prinsip kemandirian dan pengembangan potensi ya, potensi. Prinsip kemandirian dan pengembangan potensi. Ini dalam kurikulum Merdeka. Lanjut. Ayo, Pak Denny baca, Pak Denny. Siap. Halo. Coba. Mana ya? Kameranya Pak Denny. 82. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Next. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan guru. Mahasiswa dapat menganalisis tahapan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang paling sesuai.
Seorang guru PAI merencanakan kegiatan pembelajaran yang memberikan peserta didik kebebasan untuk mengidentifikasi masalah sosial dalam masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai agama. Panjang. Setelah itu, peserta didik diminta untuk merumuskan solusi kreatif berdasarkan nilai agama yang dimiliki. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengimplementasikan solusi yang telah dirumuskan dalam bentuk aksi nyata di masyarakat. Pada akhirnya, peserta didik merespon hasil implementasi solusi yang telah dilakukan. Berdasarkan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilakukan oleh tersebut, tahapan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang paling sesuai adalah A. Identifikasi masalah, pemecahan masalah, implementasi, refleksi. B. Pendahuluan, pelaksanaan, evaluasi, penutup. C. Pengenalan, diskusi, tugas individu, refleksi. D. Pengenalan konsep, diskusi kelompok, pemberian tugas individu, refleksi bersama. E. Pendahuluan, pemaparan, diskusi, penutup. Jawabannya adalah A. Baik, saya akan perjelas sedikit. Harus kita ingat ya, kata kunci kurikulum Merdeka itu kata kuncinya di akhir itu ada refleksi. Awas, sekali lagi, dalam kurikulum Merdeka itu di akhir ada kata refleksi. Kira-kira mana di sini yang ada refleksi di akhir? Yang C juga. Antara A dan C ya. Ini D salah karena refleksi bersama. Nah, lihat yang C, pengenalan, diskusi, tugas individu. Nah, kemudian dalam kurikulum Merdeka itu merupakan pemecahan masalah dan identifikasi masalah. Jadi yang paling tepat itu adalah A. Sekali lagi saya tekankan, ingat dalam kurikulum Merdeka ujungnya kita dan dalam kurikulum Merdeka itu adalah pemecahan masalah. Identifikasi sebelum pemecahan masalah, identifikasi dulu masalahnya. Diidentifikasi, lalu dipecahkan, lalu diimplementasikan, kemudian kita refleksi. Kenapa yang salah? Tidak ada refleksi. Pendahuluan, pelaksanaan, tidak ada refleksi. Kita coret saja. Ini kenapa salah? Karena tidak ada masalah. Ini hanya diskusi. Belum bisa memecahkan masalah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah A. Dipahami? Lanjut. Nah, betul. Nomor 93. Disajikan permasalahan pembelajaran RAI konvensional di kelas. Mahasiswa mampu menentukan tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran PAI konvensional di kelas, siswa cenderung menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai pusat perhatian dengan memberikan penjelasan dan siswa lebih banyak mendengarkan. Interaksi siswa terbatas pada saat bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif dan pemahaman mendalam siswa terhadap materi pembelajaran. Berdasarkan permasalahan pembelajaran PAI konvensional di atas, tahapan pembelajaran yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Pengenalan, penjelasan guru, tugas individu, evaluasi. B. Pendahuluan, diskusi kelompok, presentasi hasil, diskusi, dan ULOS network. Lalu, ada kauyan, kasihan ya, aduh. Oh, nasi di apa? C. Pengembangan konsep, latihan soal, diskusi, penutup. D. Pemaparan guru, tanya jawab, pemberian tugas kelompok, presentasi kelompok. E. Pendahuluan, pemaparan, diskusi, penutup. Jawabannya adalah D. 5D. Untuk mengatasi kenapa D? tersebut. Coba jelaskan Ibu Titi. Ayo Nak Titi jelaskan. Silakan. Baik, di sini kata kunci itu yang pertama lihat ada refleksi.
Nah, di sini kan berurutan. Coba yang dahuluan, kemudian diskusi kelompok. Setelah kita diskusi kelompok, kemudian kita refleksi. Makanya kata saya tadi katakan bahwa kita harus ingat refleksi itu ada di akhir ya. Jadi meskipun soalnya dia jawabannya refleksi di belakang, oh pasti ini. Coba kita ke depannya. Nyambung ada diskusi, setelah diskusi kita presentasikan diskusi, kemudian kita refleksi. Coba yang A, jalan pengenalan, penjelasan guru, tugas individu, mana diskusinya nggak ada. Ya. Kemudian yang C, pengenalan konsep, soal, seharusnya ini diskusi dulu, ya. Itu. Seharusnya diskusi dulu, bukan memberikan soal langsung. Yang D, kenapa? Guru itu memberikan paparan tanya jawab dan memberikan tugas kelompok. Jadi seharusnya ini pemberian tanya jawab itu setelah diskusi ya, setelah diskusi. Nah, kemudian di sini presentasi kelompok tidak ada refleksi ya, tidak ada refleksi. Kemudian pendahuluan pemaparan diskusi. Makanya kita harus ingat kata refleksi itu penting kita pahami, kuasai bahwa refleksi itu berada di akhir ya. Dipahami? Ya. Jadi itu kata kunci ya. Pembelajaran kata kunci ya, Pak. Iya, Bu. Iya, betul. Lanjut. Terima kasih, lanjut. Abi, disajikan deskripsi tentang kegiatan pembelajaran PAI. Mahasiswa dapat menentukan keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Deskripsi. Seorang guru PAI merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk memilih topik penelitian terkait dengan nilai-nilai agama yang ingin mereka teliti lebih dalam. Setelah memilih topik, peserta didik melakukan riset mandiri dan menyusun laporan berdasarkan hasil penelitian mereka. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil penelitian mereka dalam bentuk presentasi di depan kelas. Guru memberikan umpan balik terhadap presentasi dan laporan yang disusun oleh peserta didik. Berdasarkan deskripsi tentang kegiatan pembelajaran PAI tersebut, keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka yang paling sesuai adalah A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, asesmen formatif dan sumatif berbasis proyek. B. Pembelajaran berpusat pada guru, asesmen berbasis penugasan individu. C. Pembelajaran berbasis masalah, asesmen keterampilan praktis. D. Pembelajaran berbasis keterampilan, asesmen berbasis tes tertulis. E. Pembelajaran berorientasi nilai. Kira-kira jawabannya apa? Baik, saya akan penjelas sedikit. Di dalam asesmen pada kurikulum Merdeka itu ada dua ya. Yang pertama kata kunci dari asesmen kurikulum Merdeka itu ada formatif dan sumatif. Ya, sekali lagi ada formatif dan sumatif. Format itu penilaian dalam kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan sumatif itu di akhir, contoh pas ulangan akhir semester itu termasuk meskipun kata-kata di sini kita belum menguasai, tetapi kita lihat B, C, dan D ada nggak formatif dan sumatif? B, ada nggak? Tidak ada kan? Tidak ada formatif dan sumatif. C, tidak ada formatif dan sumatif. D, tes tulis, kemudian wawancara. Jadi kata kunci dalam kurikulum Merdeka itu ada formatif dan sumatif, ya. Bisa dipahami? Bisa. Salah. Ya. Lanjut. Abi kene. Iya, sok terus. Disajikan informasi tentang kemampuan peserta didik di suatu kelas. Mahasiswa dapat merancang pembelajaran PAI yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Di suatu kelas terdapat beragam tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami konsep-konsep agama.
Beberapa peserta didik memiliki pemahaman yang lebih mendalam, sementara yang lain memiliki pemahaman dasar. Sebagian peserta didik juga menghadapi kesulitan dalam mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan informasi tentang tingkat kemampuan peserta didik yang beragam tersebut, langkah yang paling tepat untuk merancang pembelajaran PAI yang sesuai adalah memberikan materi yang kompleks dan menantang untuk memacu peserta didik berpikir kritis. B. Mengajarkan yang sama untuk semua peserta didik. D. Menyesuaikan strategi pembelajaran dan konten dengan tingkat. E. Mengandalkan peserta didik dengan kemampuan lebih untuk membantu yang lain. Abima A. Sepertinya D. Halo, halo. Halo, halo, halo. Apa mengandalkan peserta didik. Jadi mengandalkan ini kata salah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D. Ingat kata pemahaman beragam, berarti kita itu harus mencari strategi pembelajaran dengan tingkat kemampuan peserta didik. Bisa dipahami? Siap. Allah. Kak Soleh, on, Kak Soleh, on. On dong, On tah Pak Oleh kan. Oleh, on ke? Mau ada on tinggali kamera tuh Oleh. Lu. Sampai Oleh. tinggali kamera tinggali kamera Oh. tak on ta. Oh iya ya. Oh, siap, siap. Yang siap. kubu anak. Oleh. Eh, Baca dulu, Bang. Baca dulu. ayaku ya Allah. Kade abi mau lapi warang maca, lamun maca sok nunutan abi mah. Baca barang kayak itu nanti. Siap, siap, Silakan. siap. Nomor 96. Disajikan deskripsi tentang lingkungan fisik ruang kelas. Mahasiswa dapat menentukan formasi ruang kelas yang aktif dan dinamis dalam pembelajaran PAI. Ruang kelas yang digunakan dalam pembelajaran PAI memiliki perabotan fleksibel yang dapat diatur dengan mudah. Terdapat kelompok meja dan kursi yang dapat digerakkan serta area duduk berbentuk lingkaran di tengah ruangan. Papan tulis dan proyektor terletak di tempat yang mudah dilihat oleh semua siswa, bukan oleh saya. Ruang kelas ini juga memiliki dinding yang dapat dipasangi berbagai materi pembelajaran, seperti poster, hasil karya siswa, dan informasi terkait agama. Jadi Maklum dengan Bu. Berdasarkan deskripsi
tentang lingkungan fisik ruang kelas tersebut, formasi ruang kelas yang paling sesuai untuk pembelajaran PAI yang aktif dan dinamis adalah A. Formasi lingkaran untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi kelompok. B. Formasi barisan untuk mengutamakan papan tulis dan proyektor sebagai pusat perhatian. C. Formasi kelompok meja berhadapan untuk kerja kelompok. D. Formasi fleksibel yang dapat diubah sesuai kebutuhan pembelajaran. E. Formasi segitiga untuk menekankan fokus pada guru. Kalau melihat aktif dan dinamis itu C ya, meja berhadapan. Pasti aktif lah. Kayak cenderung D, fleksibel. Dodolnya. Kamu nasional mah ya punya. Jadi kan selama fleksibel bisa jadi U, bisa jadi Z. Oke, baik. Penjelasan ya. Di dalam formasi meja itu yang sering muncul adalah formasi U dalam TO ya. Formasi U yang mana itu satu arah ya, U. Kemudian formasi P ya. Kemudian ada formasi tradisional atau klasik sejajar. Nah, kita harus pahami soal berikut ini. Coba. A. Formasi lingkaran untuk memfasilitasi diskusi. Ada kaitannya tidak di sini soal? Tidak ada diskusi. Ini ada perabotan fleksibel yang dapat diatur dengan mudah. Terdapat kelompok meja yang dapat digerakkan serta area duduk terbentuk lingkaran. Meskipun ini ada lingkaran, kita jangan terpengaruh. Lihat di sininya ada diskusi. Nah, ini untuk memfasilitasi diskusi. Sedangkan di konteks soal itu tidak ada kata diskusi. Berarti yang A salah. Kemudian yang B, formasi barisan untuk mengutamakan papan tulis sebagai proyektor sebagai pusat perhatian. Salah, kalau ini seharusnya U ya. Kemudian yang C, formasi kelompok meja berhadapan dengan untuk kerja kelompok. Ini tidak ada hubungannya, berarti kerja kelompok sama diskusi. Kalau formasi fleksibel yang dapat diubah sesuai kebutuhan pembelajaran, sesuai dengan konteks soal. Jadi mudah diatur. Nah, ini fleksibel yang dapat mudah diatur. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D. Selain kita mengetahui ini, kita harus tahu formasi U ya. Tapi yang sering muncul di soal di TO itu kemarin formasi U. Lanjut. Lanjut, Pak Soleh. Ya oke. Ada ini kok suaranya jadi gitu padahal. Ya oke. Lanjut, Pana lanjut ah. Disajikan hasil tes asesmen diagnosis akademik salah satu peserta didik. Mahasiswa merancang desain pembelajaran PAI sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik. Peserta didik A menunjukkan kemampuan yang kuat dalam memahami konsep-konsep agama dan mampu menghubungkannya dengan situasi kehidupan sehari-hari. Peserta didik B memiliki pemahaman dasar terhadap konsep-konsep agama tetapi masih memerlukan dukungan dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam konteks nyata. Peserta didik C mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep agama dan memerlukan bantuan lebih lanjut dalam mengembangkan pemahaman tersebut. Berdasarkan hasil tes asesmen diagnostis akademik di atas, desain pembelajaran PAI yang paling sesuai adalah A. Memberikan materi yang menantang bagi semua peserta didik dan memberikan waktu ekstra untuk peserta didik C untuk memahami konsep-konsep agama. B. Mengajarkan konsep-konsep agama dengan cara yang sama untuk semua peserta didik. C. Merancang pembelajaran yang mengarahkan semua peserta didik untuk mengembangkan pemahaman konsep-konsep agama secara mandiri. D. Mengajarkan peserta didik A untuk membantu peserta didik B dan C dalam memahami konsep-konsep agama. E. Fokus pada peserta didik A dan B dan mengabaikan kebutuhan peserta didik C. Salah kamu. Kira-kira silakan jawabannya mana? Kalau dilihat dari sisi desain berarti merancang. Merancang C.
Kan nanti mah nggak bakalan ada kisi-kisinya, Iya. Pak. Iya, Ya, maksudnya maksudnya itu jawaban yang paling tapi logis. logis rancang. Nomor ieu mengajarkan peserta didik A untuk membantu bisa wae tapi Oke, baik, saya akan jelaskan sedikit. iya. Kita harus kuasai, selain kita memahami jawaban tersebut, lihat konteks soal, ya. Peserta didik A menunjukkan kemampuan yang kuat dalam memahami konsep-konsep. Jadi konsep A itu sudah bisa, sudah mampu, sudah pintar. Sedangkan yang B memiliki pemahaman dasar terhadap konsep tetapi masih memerlukan dukungan. Yang A mah sudah mampu, yang B mah cukup lumayan. Sedangkan C mengalami kesulitan, ya, sulit. Mencik bahasa kasar mah ini mah bodoh, ya. Jadi A mah pinter, B mah sedang, C mah bodoh. Jawaban yang paling tepat adalah A, memberikan materi yang menantang bagi yang A masuk, ya. Kemudian yang B juga masuk. Kenapa? Kemudian di sini bagi semua peserta didik memberikan waktu ekstra. Kenapa diberikan waktu ekstra? Karena ini apa? Memahaminya lama, ya, memerlukan bantuan lebih lanjut. Ya, ini berarti jawaban yang paling tepat itu adalah A. Ya, sekali lagi, lihat konteks soal. B salah kenapa? Mengajarkan konsep agama dengan cara yang sama, padahal A, B, dan C itu kemampuannya tidak sama. Ya, bisa dipahami. C salah kenapa? Mengatakan semua peserta didik, padahal kenyataannya itu berbeda-beda pemahamannya. Yang B kenapa salah? Mengajarkan A untuk membantu B. Itu nggak usah ke A ini, nggak usah ke B dan C konsep dan B. Jadi nggak usah, karena ini seharusnya A juga mempelajari pelajaran tersebut, tetapi dengan materi yang lebih tingkat tinggi atau lebih yang menantang. Gitu. Kalau yang E jelas ada kata mengabaikan, itu salah. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Oke. 98 disajikan predikasi pengembangan emosi atau sosial atau spiritual seseorang peserta didik. Mahasiswa dapat mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, spiritual peserta didik. Anissa, seorang siswi berusia 15 tahun, tampaknya mengalami perubahan suasana hati yang cepat. Kadang-kadang dia sangat ceria dan ramah, tetapi pada saat yang lain dia menjadi sangat tertutup dan sensitif. Dia juga terlihat sering berbicara sendiri dan lebih suka menghabiskan waktu sendirian daripada bersama teman-temannya sekelas. Beberapa kali dia terlihat mendalam dalam pemikiran dan sering bertanya-tanya tentang makna hidup. Berdasarkan studi kasus perkembangan emosi sosial spiritual Anissa di atas, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi sosial spiritual Anissa adalah A. Faktor genetik dan keturunan keluarga, B. Pengaruh lingkungan sekolah dan teman-teman sebaya, C. Perkembangan fisik dan hormonal pada usia remaja, D. Pengaruh media dan teknologi digital, E. Pengaruh kegiatan agama dan spiritual keluarga. C. Perkembangan fisik. Silakan yang lain. Ada lagi jawabannya? C atau udah berusia 15 Fisik tahun. 15 tahun fisik. C. Oke, baik ya, terima kasih. Saya akan beri penjelasan sedikit. Lihat teks soal, ya, usia 15 tahun itu belum dewasa. Kemudian ini suasana hati yang cepat, kadang-kadang dia sangat ceria. Lihat saja jawaban A. Faktor genetik, ada keturunan keluarga, belum tentu keluarganya ayahnya mau bahagia atau ini kan tidak bisa ditentukan. Kemudian B, pengaruh lingkungan sekolah dan teman-teman sebaya, belum tentu, berkaitan dengan ini. Yang D, pengaruh media dan teknologi, belum tentu, ya, semua itu. Kemudian pengaruh kegiatan agama dan spiritual keluarga itu lebih jauh, ya, lebih jauh salahnya. Berarti yang paling tepat adalah C, hormonal, ya. Hormonal, ya. Informasinya kalau di sini di TO kemarin ada, ya, di dalam TO itu ada kemarin tentang perasaan sedih, ceria, itu tentang hormonal atau
head ya, usia balik gitu. Lanjut. Lanjut. Nyai. Oh, si Nyai, si Nyai. Silakan. Jadi katug. Nyai. Disajikan narasi tentang pelaksanaan asesmen survei lingkungan mahasiswa mampu menguraikan tujuan hasil asesmen survei lingkungan. Di sebuah sekolah dilakukan asesmen survei lingkungan untuk mengumpulkan data tentang kondisi fisik dan sosial lingkungan sekolah. Asesmen ini melibatkan pengukuran kebersihan, keamanan, serta interaksi antar siswa dan guru di lingkungan sekolah. Data yang dikumpulkan dari asesmen ini akan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, perbaikan, dan pengembangan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembelajaran. Berdasarkan relasi tentang pelaksanaan asesmen survei lingkungan di atas, tujuan utama dari hasil asesmen survei lingkungan tersebut adalah: A. Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa di lingkungan sekolah. B. Menentukan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan lingkungan sekolah. C. Meningkatkan interaksi sosial antar siswa dan guru. D. Mengukur tingkat kesejahteraan siswa di lingkungan sekolah. E. Merencanakan perbaikan dan pengembangan lingkungan sekolah yang lebih kondusif. Enggak. Oke, baik. Kemarin ini dalam TO ada ya survei lingkungan. Soalnya pun juga hampir sama. Nah, di sebuah sekolah dilakukan asesmen survei lingkungan untuk mengumpulkan data tentang kondisi fisik dan sosial lingkungan sekolah. Asesmen ini melibatkan pengukuran kebersihan, kenyamanan, keamanan, serta interaksi antara siswa dan guru di lingkungan sekolah. Data yang dikumpulkan dari asesmen ini akan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan perbaikan dan pengembangan lingkungan yang lebih kondusif ya, yang lebih kondusif bagi pembelajaran. Berdasarkan narasi tentang pelaksanaan asesmen survei lingkungan di atas, tujuan utama hasil asesmen lingkungan tersebut adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa di lingkungan sekolah. Ini hanya di lingkungan sekolah saja. Yang B. Menentukan anggaran. Wah, jauh ya. Itu tidak ada hubungannya dengan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan lingkungan sekolah. E. Meningkatkan interaksi sosial antara siswa dan guru. Karena ini ada kenyamanan bukan ya. Bukan. Kemudian yang E. Mengukur tingkat kesejahteraan. Tidak nyambung ya. Coba yang E. Merencanakan perbaikan dan pengembangan lingkungan sekolah yang lebih kondusif. Sesuai dengan konteks soal kenyamanan, keamanan, pasti itu akan berhubungan dengan kondusif. Kemudian di dalam konteks soal lebih kondusif. Pahami jawaban yang ini. Insya Allah nanti di dalam UP pun juga pasti akan ada soal seperti ini. Jadi kita itu tujuannya ini, lingkungan sekolah yang lebih kondusif. Ya. Lanjut. Nyai 100 Nyai. Ini 100 nih, tenang. Menggunakan suatu kasus tentang kondisi asesmen survei karakter di sekolah atau madrasah, mahasiswa mampu menganalisis secara survei karakter yang sesuai. Di sebuah madrasah dilakukan asesmen survei karakter untuk mengidentifikasi tingkat pengembangan karakter siswa. Asesmen ini melibatkan penilaian terhadap perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh siswa dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Asesmen ini bertujuan untuk memahami bagaimana karakter siswa terbentuk dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan karakter. Berdasarkan kasus ketiga asesmen survei karakter di atas, sasaran utama dari survei karakter yang sesuai adalah A. Mengukur tingkat kecerdasan intelektual siswa. B. Menentukan anggaran yang diperlukan untuk program karakter. C. Menentukan hubungan antar siswa dan guru. D. Mengidentifikasi tingkat pengembangan karakter siswa. E. Mengidentifikasi tingkat kemampuan fisik siswa. D. Itu jelas. Oke, baik, lihat. Nah, kalau misalkan di soal di pertanyaan itu ada karakter, kita cari dulu jawaban yang ada karakternya. Di sini A tidak ada B. Kemudian sama D ya. D sama D. Coba yang A, mengukur tingkat kecerdasan intelektual. Bukan tingkat intelektual, tapi ini mah karakter, salah. Yang B, menentukan anggaran. Nah, kenapa ini salah? Anggaran yang diperlukan untuk program karakter. Ini ada kata anggaran, tidak nyambung. Kemudian yang C, tidak ada karakteran, makanya kita eliminasi. Kemudian yang D, mengidentifikasi tingkat kemampuan fisik. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah karakter.
Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah mengidentifikasi tingkat pengembangan karakteristik siswa. Pahami jawaban ini? Lanjut. Lanjut. Silakan. Bu Herna. Disajikan deskripsi tentang contoh pengukuran dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan ciri pengukuran dalam pembelajaran. Seorang guru memberikan tes berbasis pada siswa untuk mengukur pemahaman mereka tentang konsep matematika yang diajarkan dalam beberapa minggu terakhir. Ini menjadi satu bulan pertanyaan mulai dari pilihan tanda hingga selesai. Pemahaman konsep dan kompetensi. Berdasarkan deskripsi tentang pengukuran di atas, ciri utama pengukuran dalam pembelajaran adalah dalam mengukur kualitas guru dan siswa yang mengukur paling pada guru atau metode pembelajaran yang digunakan yang mengukur kapasitas siswa berdasarkan dua tertentu dan mengukur tingkat kemampuan siswa terhadap konsep-konsep yang diterapkan yang menilai kemampuan fisik siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Jawabannya Jawabannya ini yang ditanyakan adalah contoh di atas merupakan pengukuran ya. Pengukuran A, kemudian C, kemudian D. Kita baca dari pengukuran kualitas semangat antara guru dan siswa. Kembali kepada urutan audio jadi kekerasan salah. Ini sudah ada kaitannya ini. Kemudian yang D menilai kemampuan fisik siswa. Yang D mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan sesuai dengan siswa. Orang menggunakan tes tulis pada siswa untuk mengukur pemahaman. Ingat, makanya kita belajar dari ini untuk meyakini mana yang paling tepat. Lihat soal mengukur pemahaman mereka tentang konsep-konsep matematika yang telah diajarkan. Tapi jawaban yang paling tepat itu adalah ini. Lanjut. Silakan. Diselesaikan deskripsi tentang contoh evaluasi dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menganalisis dan evaluasi pembelajaran berdasarkan waktu pelaksanaannya. Setelah selesai ada suatu materi pelajaran dunia, orang memberikan informatif pada siswa untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi tersebut. Selain itu, pada akhir semester guru memberikan tes informatif dari evaluasi akhir untuk menilai hasil dari mata siswa tercapai tujuan pembelajaran berdasarkan. Berdasarkan deskripsi tentang contoh evaluasi di atas, tujuan evaluasi normatif dan evaluasi sumber adalah evaluasi normatif mengukur kekayaan siswa, evaluasi subjektif memberikan menilai langsung kepada siswa. Evaluasi kuantitatif menilai kualitas antara ujian siswa, evaluasi subjektif mengukur tingkat keterampilan sosial siswa. Evaluasi normatif mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Evaluasi subjektif menilai proses belajar mengajar. Evaluasi formatif identifikasi kebutuhan dasar siswa. Evaluasi subjektif analisis kualitas pembelajaran. Evaluasi formatif menilai kemampuan siswa. Evaluasi formatif menentukan posisi siswa dalam kegiatan fisik. Yang berpendapat ya ini berkaitan dengan kurikulum merdeka formatif. Coba ya formatif mengukur pencapaian salah formatif dalam proses pembelajaran. Ya salah jangan dibaca lagi ya, kalau kita tahu yang formatifnya salah jangan dibaca sumatifnya. Yang B formatif menilai kualitas semangat antara guru dan siswa. Salah. Tidak ada kaitannya ya, karena jawaban dalam proses pembelajaran.
Format mengukur pemahaman siswa serta dengan guru dalam satu materi pelajaran. Format itu menilai kemampuan sisi berbeda. Ya, format itu tidak berhubungan dengan sisi. Supaya yang mengidentifikasi menjajah siswa. Jadi jauh-jauh mana peserta didik memahami materi tersebut, kemudian yang sumatif menganalisis kualitas pembelajaran. Jadi evaluasi setelahnya kita melakukan tes akhir semester. Jadi metode kita itu saja ya kalau misalkan lihat konteks setelah semester mengajar materi tentang sejarah dunia, seorang guru memberikan tes formatif pada siswa untuk mengukur mereka tentang materi tersebut. Selain itu pada akhir semester memberikan tes formatif sebagai evaluasi akhir yang melihat sejauh mana siswa telah mencapai tujuan. Apabila siswa tersebut kurang pemahamannya, berarti metode apa yang harus digunakan untuk penerapannya seperti itu. Jadi sumatif itu fungsinya untuk mencari kualitas metode pelajaran, apakah berhasil tidak menggunakan metode pembelajaran yang sekarang. Kalau berhasil lanjutkan, kalau berhasil cari metode yang lain untuk lebih mendapat. Itu barangkali jadi jawaban yang paling tepat itu adalah DD. Dipahami? Saya harus pandang Bu, boleh. Apa-apa siap gas. Awas namun daya toke. Siap, nomor 103 ya. Disajikan deskripsi tentang kasus guru PAI dalam menyusun asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Mahasiswa harus dapat menganalisis prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Seorang guru pendidikan agama Islam sedang menyusun asesmen pembelajaran untuk materi akidah di dalam kurikulum merdeka. Guru tersebut merancang berbagai jenis tugas seperti proyek penelitian, presentasi, dan diskusi kelompok yang mendorong siswa untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang akidah Islam. Guru tersebut juga memastikan bahwa setiap tugas menggambarkan situasi nyata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat menerapkan akidah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Berdasarkan deskripsi kasus guru PAI dalam menyusun asesmen pembelajaran di atas, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang diterapkan adalah 1. PA asesmen autentik, merefleksikan konteks nyata dan situasional. Asesmen berbasis kompetensi, menilai kemampuan kognitif siswa. Yang B, asesmen autentik dan berbasis kompetensi. Bios kali itu nama tadi dibacanya. C, asesmen autentik, menerapkan tes tertulis secara eksklusif. Asesmen berbasis kompetensi, mengukur kemampuan sosial siswa. D, asesmen autentik, mengukur kecepatan belajar siswa. Asesmen berbasis kompetensi, menilai kepribadian siswa. Yang E, asesmen autentik, menilai tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan fisik. Asesmen berbasis kompetensinya membahas teori-teori abstrak dalam pelajaran. Silakan jawabannya apa? Proyek penelitian, presentasi, diskusi kelompok. Silakan. Apakah yang ketiga itu? Baik, saya akan jelaskan.
Kondisi pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu berhubungan dengan konteksnya dan situasional ya, situasional. Lagi pembelajaran kurikulum itu konteksnya nyata ya dan situasional. Lihat di dalam soal ya. Soal. Nah, lihat guru tersebut merancang berbagai jenis tugas seperti proyek penelitian yang dilakukan kemana? Ya, diskusi untuk menggali pemahaman itu berkaitan dengan apa? Kognitif ya. Kognitif tadi ada isinya pemahaman kemampuan kognitif. Jadi kata kuncinya ingat dalam kurikulum merdeka itu tentang berkaitan dengan koneksinya dan situasional. Kemudian pemahamannya itu adalah kognitif. Tanya salah tidak ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Kenapa salah tertulis? Memang tidak ada yang lebih konkret itu adalah koneksinya dan situasional ya. Bisa dipahami? Oke. Saja yang pembelajaran kurikulum merdeka itu merefleksikan konsepnya sesuai dengan soal ya. Lanjut. Seorang guru di sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pelajaran matematika dalam upaya untuk mendukung pendekatan pembelajaran yang inklusif dan beragam. Kurikulum tersebut menggunakan berbagai jenis asesmen. Beberapa asesmen yang menggunakan meliputi tes tulis, variasi siswa, representasi, dan diskusi kelas. Setiap jenis asesmen dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, kerjasama, dan mengembangkan keterampilan berbagai aspek. Berdasarkan deskripsi tentang jenis asesmen di atas, beragam jenis asesmen pembelajaran yang dapat digunakan dalam implementasi kurikulum merdeka adalah formatif, cewek. Penjelasan. Sisinya aman ya. Pertama tata cari cincin formatif dan sumatif terus ada lagi tiga ya. Cuma ada 3. Nah, sedangkan yang lihat konteksnya tertulis proyek kelompok, portfolio, presentasi, berarti ini lengkap. Nah, di tes tulisnya ada, kurikulum merdeka ada, proyek portfolio juga ada, presentasi ada, diskusi ada. Berarti yang paling lengkap itu adalah Yang pakai kulit itu. Ya, kalau tes tulis ada, bisa tes praktikum juga ada, tapi bilang saja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sedangkan yang coba 1, 2, 3. Jawabannya teori yang paling banyak ya. Harus mengetahui bahwa dalam itu ada proyek ya, ada proyek sesuai dengan konsep soal. Lain materi proyeknya. Buat Terlempar. Terlempar. Kuliah. Salah sekolah orang kelas. Silakan mana dibaca.
General mana? Ada ini ya Bu. Apa Ibu? Disajikan definisi tentang pengolahan nilai hasil ujian mata pelajaran PAI. Mahasiswa dapat menentukan acuan standar penilaian acuan normatif. Setelah pelaksanaan ujian mata pelajaran pendidikan agama Islam, seorang guru mengolah nilai-nilai hasil ujian siswa. Guru tersebut merujuk pada suatu kerangka acuan standar penilaian acuan normatif yang telah ditentukan oleh sekolah. Kerangka acuan ini memuat informasi tentang nilai dan kriteria untuk penilaian. Guru menggunakan kerangka acuan ini untuk mengklasifikasikan hasil nilai siswa dan menentukan sejauh mana pemahaman materi pelajaran. Berdasarkan definisi tentang pengolahan nilai hasil ujian PAI di atas, kerangka acuan standar penilaian acuan normatif yang digunakan adalah A. Menentukan pencapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum. B. Menilai kemampuan siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini. C. Mengukur keterampilan teknis siswa dalam mata pelajaran tertentu. D. Memfasilitasi hasil nilai siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. E. Memberikan kembali kepada siswa tentang perkembangan belajar mereka. Kira-kira jawabannya apa? Silakan. Silakan yang lain. Baik ya, kita langsung saja ke kerangka acuan normatif ya. Kita soal setelah pelaksanaan ujian PAI, seorang guru mengolah nilai-nilai hasil ujian ya. Mengolah nilai-nilai hasil ujian. Kemudian guru tersebut merujuk pada suatu kerangka acuan standar penilaian acuan normatif yang telah ditetapkan. Kerangka acuan ini memuat informasi tentang skor nilai tentang skor nilai dan kriteria untuk setiap tantangan. Ini yang harus dibawahi. Berarti kalau melihat soal jawaban sudah jelas yang mana ada yang nilai jadi yang mengklarifikasi tentang nilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan karena ini sudah jelas penilaian acuan telah ditetapkan. Nah lihat di sini acuan normatif yang telah ditetapkan berarti kita itu harus mengklarifikasi hasil nilai siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Klasifikasi gitu kan. Bisa dipahami? Lanjut bisa Umi. Lanjut. Lanjut. Silakan. Disajikan data soal yang sudah diuji cobakan. Mahasiswa dapat menganalisis tingkat kesukaran butir soal. Disajikan data 1. Jumlah siswa yang menjawab soal 100 siswa. 2. Jumlah siswa yang menjawab benar 75 siswa. Berdasarkan data soal ujian di atas, tingkat kesukaran butir soal dapat diestimasikan sebagai A. Sangat mudah, B. Mudah, C. Sedang, D. Sulit, E. Sangat sulit. Sedang. Silakan. Sedang. Nah, baik, kita harus kuasai soal ini karena sering muncul ya di dalam kisi-kisi nomor 106 ya. Itu tentang rentang nilai, awas ya. Kita contoh, kalau nilainya 0,0 sampai 30 hasilnya itu dikatakan sukar. Baik, lihat pembahasan 106 supaya lebih jelas. Ini selalu ada dalam kemarin PO. Iya. Nah, lihat. Kalau tingkat kesukaran soal 0 sampai 0,30 disebut sukar, kalau 0,30 sampai 70 disebut sedang, kalau 70 sampai soal 1 itu soal mudah. Contoh. Nah,
Ini kan gampang. Ini kan gampang mudah. Nah, kalau yang ini gampang. Kenapa gampang? Berarti ini di atas 70 ya. Di atas 71. Berarti dikategorikan apa? Mudah ya. Dikategorikan mudah. Tetapi kalau konteks soalnya seperti ini, lihat. Misalkan jumlah siswa peserta tes itu di kelas itu ada 40 orang. Dari 40 orang siswa tersebut ada 12 orang yang yang lulus misalkan. Nah, soal tersebut kira-kira itu apakah mudah, sukar, atau sedang? Cara pengerjaannya seperti ini. Berarti 12 dibagi 40 sama dengan 0,30. Berarti tingkat kesukaran soal berarti sangat sukar. 12 dibagi 40. Contoh lagi, misalkan kalau misalkan yang betulnya dari 40 siswa itu ada misalkan 28 misalkan berarti 40 siswa. Nah, misalkan 40 siswa yang mengikuti ujian ya. Yang betulnya itu misalkan hanya ada 27 orang ya. 27 orang. Berarti caranya itu 27 dibagi 40 ya. Cara pengerjaannya yaitu 27 dibagi 40 berapa, Bu? Coba potret. 0,67. Nah, hasilnya itu berapa? 67. Lihat. 0,67 berarti tingkat kesukaran soal itu ada di mana? Kira-kira sedang ya. Berarti ada dalam keadaan sedang karena rentan 0,30 sampai 70 itu sedang ya. Contoh lagi, kalau misalkan ada 28 orang, coba bagi 28 dibagi 40 berapa? 70 ya. Nah, berarti masih sedang. Coba kalau misalkan 29 supaya lebih mudah ini. Makanya sering dilatih. Coba berapa hasilnya? 0,7 kilo. Nah, kalau sudah masuk 0,73 berarti kesukaran soal itu adalah sangat mudah. Sangat mudah. Bisa dipahami? Intinya kuncinya 0 sampai 0,30 soal sukar. Dari mana kita mengetahui soal sukar tersebut? Hasil ya, jumlah siswa tersebut dibagi hasil yang tuntas ya. Nah, kalau misalkan 0,73, kenapa ini dikatakan mudah? Karena kalau rentang nilai 70 sampai 1 itu dikatakan soal. Bisa dipahami? Nah, membahas yang ini yang kan tersangkut. Lihat. Kan kemarin dalam TO itu diagram ya. Bentuknya itu 0 ya. 0,20, 0, nah, sekarang kita harus pahami. Coba. Kalau misalkan 0,00 sampai 0,20 itu dikatakan jelek ya. Kalau 0,20 sampai 60 itu dikatakan cukup. Kalau 0,40 sampai 0,70 karena baik. Kalau misalkan 0,70 sampai 1 itu baik sekali. Tetapi kalau ada kata negatif di sini berarti itu semua tidak baik ya. Baik. Tidak dipahami, ini harus kita pahami karena ini akan muncul 2 soal, 2 pertanyaan lumayan kalau bisa menguasai. Jadi yang ini kuncinya itu jumlah peserta didik dibagi bukan peserta didik. Jumlah yang benar dibagi. Nah, seperti itu. Jumlah yang benar dibagi jumlah siswa. Jumlah Hasilnya berapa? Tapi kita harus menguasai. Nah, yang ini harus kita kuasai. 0 sampai 30 soal sukar, 30 sampai 70 sedang, 70 sampai 1 soal mudah. Ini kalau misalkan kita harus paham. Kalau melihat konteks soal seperti ini sangat mudah sekali. Di atas 75, di atas 70 berarti dikategorikan apa? Mudah. Mudah. Kalau yang ini soalnya mudah. Karena apa? Jumlahnya 100 orang, yang tuntasnya 75. Berarti kalau lebih dari 75, lebih dari 70 berarti itu dikatakan soal itu sangat mudah. Bisa dipahami? Insya Allah. Lanjut. Nah, silakan.
Abi deui. Ya, silakan. Disajikan data hasil tes. Mahasiswa dapat menganalisis teknis pengolahan hasil tes dengan menggunakan standar tertentu. Data hasil tes. Jumlah siswa yang mengikuti tes 150 siswa. 2. Nilai rata-rata tes 85. 3. Standar deviasi 10. Berdasarkan data hasil tes di atas, teknik pengolahan hasil tes yang digunakan adalah A. Menentukan tingkat kesukaran butir soal. B. Menghitung nilai median dari hasil tes. C. Menormalisasi nilai tes menggunakan standar deviasi. D. Menghitung korelasi antara hasil tes dengan variabel lain. E. Membuat distribusi frekuensi nilai hasil tes. F. Unggah pedoman Oh, wawancara. ini kelebihan jawaban. Kakak sadar tapi enggak Silakan. Jawabannya kira-kira yang mana ini? F. Oke, baik. Kalau lihat sepintas ya, ini ada standar deviasi, berarti jawabannya adalah C. Tapi kita harus paham, kenapa Apa itu itu C? deviasi? Ya. Coba di search, apa itu deviasi? Silakan di search aja. Coba, karena silakan cari apa itu deviasi. Apena gimana? Banyak alasan Pak Nama. Tadi barang dahar. Ukun bojo apena direbut. Wow. Baik, nah kalau yang A salah, kenapa salah? Karena tingkat kesukaran butir soal ini tidak ada kaitannya, karena ini merupakan mengikuti tes nilai rata-rata. Ini tidak, sedangkan yang tadi, contoh yang tadi kan itu jumlah yang menjawab yang benar. Nah, kemudian ini ada standar deviasi, berarti salah yang A. Menilai median salah. Yang D, kenapa salah? Itu korelasi antara hasil tes dengan variabel lain. Dari mana variabelnya? Ini kan ada tiga ya, ada standar deviasi. Coba di search deviasi itu apa? Sudah dilihat? Standar deviasi. Tadi terangnya standar 2 aja, standar hiji. Sudah ada? Ya, bina rosin dan jangan tanya. Ya. Standar deviasi persebaran. Oh, persebaran ya. Jadi menghitung korelasi antara hasil tes dengan menormalisasi nilai tes menggunakan standar deviasi. Pokoknya jawaban yang ini. Membuat distribusi frekuensi Nilai data dengan rata-ratanya. ya. Berarti sama dengan nilai rata-ratanya ada. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah C. C. Lanjut. Lanjut. Silakan. Pana. Abi mari. Bismillahirrohmanirrohim. Disajikan data hasil tes mahasiswa dapat mengkategoristikan jenis penilaian kinerja. Dalam suatu pembelajaran, peserta didik telah mengikuti tes akhir semester dengan data hasil tes yang telah dilakukan adalah siswa A. Presentasi 85, diskusi 90, proyek 80. Siswa B. Presentasi 70, diskusi 75, proyek 85. Siswa C. Presentasi 95, diskusi 88, proyek 92. Berdasarkan data hasil tes di atas, jenis penilaian kinerja yang digunakan adalah A. Penilaian observasi. B. Penilaian produk. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian tertulis. D. Penilaian proyek. Kasih waktu 2 detik, silakan. Silakan. Jawabannya apa? Proyek. Portofolio. Kalau kinerja proyek. Oke, baik, kita bahas langsung supaya lebih paham. 108 ya.
108. Nah, penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Tugas atau proyek tersebut dapat berupa penelitian, pembuatan karya ya dalam proyek itu, kemudian kegiatan yang lainnya membutuhkan waktu dan usaha. Pada kasus di atas, peserta didik diminta presentasi diskusi ya, ada kan diskusinya, ada presentasinya juga ada dalam membuat proyek ya, seperti membuat proyek P5. Dan proyek ketiga, tugas tersebut merupakan tugas atau proyek yang membutuhkan waktu yang usaha yang cukup lama. Oleh karena itu, jenis penilaian kinerja yang digunakan adalah penilaian proyek ya. Coba kalau penilaian observasi satu-satu. Penilaian observasi adalah penilaian yang dilakukan dengan mengamati